Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil ummah la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Puja puji syukur serta tasyakur senantiasa kita persembahkan kehadirat Rabbul Ghafur, Allah Azza wa Jalla, Allah yang selalu melindungi kita, merahmati kita, dan menyayangi kita. Bukti nyata bahwa di pagi hari kita disehatkan oleh Allah dan kita dikumpulkan oleh Allah. Sebab kita ini sebagai makhluk Allah yang tak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Sanjungan salam serta salawat senantiasa kita sanjungkan ke hariban junjungan Ali baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, juga yang saya muliakan. Mohon izin, mungkin baru pertama kali ini kita berjumpa dalam rangka kuliah subuh. Mudah-mudahan kuliah subuh yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Sebab untuk datang ke masjid salat subuh dilangsungkan dengan tausiah ini sudah mulai kendor. Apa karena adanya COVID-19? Sebab batuk-batuk dikit disuruhnya salat di rumah. Tapi kalau dengan cara begini, insya Allah. Sebab kata Rasul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduk-duduk di majlis ilmi, yaitu di majlis taklim. 1 saat saja. 1 saat itu bisa setengah jam, bisa juga 1 jam. La tamasuk ulama walau taktubu harfan. Dengan tidak menulis walaupun 1 huruf, tidak membaca walaupun 1 ayat. Diam saja. Memperhatikan, mendengarkan, menghayati. Khairul laka min ibadati alfi sanat. Lebih utama, lebih mulia daripada ibadah 1000 tahun. Sangat luar biasa pahala yang Allah siapkan. Semoga untuk diri kita bersama mengurangi dosa-dosa kita di masa lalu. Duduknya saja, Pak. Jadi pahala ngaji ini sangat luar biasa. Sebab ada yang ngaji sudah puluhan tahun tapi akhlak tidak terpuji. Puluhan tahun ngaji, Pak. Tapi kenapa akhlak tidak terpuji? Kenapa tidak terpujinya? Dia sama gurunya melecehkan. Itu kan sangat berbahaya. Kita dididik oleh guru supaya menjadi orang yang pandai, yang benar, yang iman, yang takwa, yang berakhlakul karimah.
tapi udah sekian puluh tahun dia meninggalkan. Jadi nggak ingat pada waktu dia pesantren di situ, dikasih makan oleh Pak Kiai, dikasih pakaian oleh Pak Kiai, kasih jajan oleh Pak Kiai, sudah jadi orang, sudah bisa menyampaikan ayat Allah, dia tidak mengakui. Bayangkan, Pak. Jadi memang untuk mendapatkan akhlakul karimah yang istimewa ini tidak mudah. Harus sering-sering kita datang ke majelis taklim. Yang sering datang ke majelis taklim hanya sudah puluhan tahun bisa berubah, apalagi yang nggak datang ke taklim. Sebab datang ke taklim ini berarti kita sedang menyirami rohani kita. Rohani ini kalau nggak disiram, lama-lama akan layu. Sama orang tua nggak ada sopan santunnya, sama guru juga sama sahabat juga. Tapi kalau secara rutin, terus-terusan disiram, setiap saat disiram, jadi rohani ini segar bugar. Ada yang rohani nggak mau diajak ngaji. Kalau ngaji gatal badannya, kalau sholat gatal badannya. Ada begitu, Pak. Badan ini dibawa ngaji gatal. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan serta naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis kata Rasulullah, "Man ta'azzama fi maulidi kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang mengagungkan atas kelahiranku, dia akan bersamaku di surga. Mengagungkan di sini bukan hanya sekedar memperingati dengan biaya besar, disediakan segala macamnya konsumsinya, bukan hanya itu saja. Setelah kita mendengarkan uraian apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah, kita laksanakan dalam kehidupan. Ini akhlak sekarang ini sudah semakin kendur. Seorang anak kepada orang tua sudah tidak ada sopan santunnya. Kendaraan orang tua kalau dipakai tanpa permisi, begitu orang tua memakai kendaraan kelabakan. Seorang istri juga sama suami sudah kurang menghormati. Maka di pengadilan 3 Raksa itu setiap hari entah berapa puluh orang yang ngurusin masalah perceraian. Bahkan ada di daerah Ambon, saya punya menantu di sana, ya, tukang ngurusin yang namanya perceraian. Kata dia pernah satu hari itu 50 orang diselesaikan perceraian. Bayangkan, Pak. Jadi betul-betul akhlak ini sudah semakin menurun. Untuk menghidupkan akhlak, mari kita sedikit demi sedikit kita laksanakan dalam kehidupan. Jadi kita sebagai suami sama istri sekali waktu nanya, "Wahai ibu atau wahai istriku, bagaimana akhlak saya selama ini? Apakah menyenangkan, apakah menyebalkan?" Sering kita tanya. Juga sama anak-anak kita, "Wahai anak-anakku, bagaimana akhlak bapak ini?" Sering kita tanyakan. Supaya jangan sampai kita ini sudah tua, rambut sudah 2 macam, tapi kadang-kadang langkah perbuatan kita ini tidak sebagaimana mestinya yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Benar yang mengagungkan akhlak Rasul, yang mengagungkan atas kelahiran Rasul bersama Rasul di surga, tapi bagaimana cara mengamalkannya ini? Kalau mengucapkan itu mudah, tapi mengamalkannya bagaimana? Akhlak seperti kepada orang tua. Waktu kita masih kecil, oleh orang tua kita dididik, dibiayai, disayang, segala sesuatu yang dicukupkan. Waktu biaya pendidikannya dipenuhi, biaya kontrakannya dipenuhi, biaya kuliahnya dipenuhi, semuanya dipenuhi. Sudah jadi orang, sudah memiliki kemampuan. Ini kadang-kadang seorang anak
sama orang tuanya, kurang taslim dan kurang ta'zim, kurang menghormati sama orang tua, kurang menghormati, kurang memuliakan kepada ayah bunda. Ini banyak terjadi, Pak. Kadang-kadang kita ngusap dada, oh dulu orang tua diminta uang berapa saja, nggak pakai besok atau lusa, hari itu diminta, hari itu diusahakan dan hari itu dikirim supaya anaknya sukses dalam pendidikan. Tetapi setelah sukses sering menyakiti terhadap orang tua. Apabila diminta tolong oleh orang tua, nah di samping rumah kita ada masjid lagi dibangun, coba bapak kasih entah berapa mau dijariahkan. Lain omongannya, Pak, bapak ini minta lagi. Hanya orang tua meneteskan air mata. Bahkan pernah saya melihat orang tua sedang makan, sambil makan pelan-pelan air matanya berurai-derai. Saya bilang, Pak, kenapa lagi makan kok air mata terus-menerus ngalir, ada apa? Iya, nak, katanya kita ini sebagai orang tua memang tua-tua kejemur, bapak tidak punya pendidikan. Tapi kalau mendidik anak, membiayai anak, sepenuhnya bapak biayai. Tapi sudah besar, sudah ada kemampuan. Tidak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Tidak ada keinginan ingin menyenangkan orang tua. Sampai segitunya, Pak. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah malam kita yang mulai bangun tengah malam kita sholat hajat barokah supaya hidup kita berkah, sholat hajat syafaat supaya hidup kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah hajatil hidayah supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita itu ada perubahan. Semakin tua semakin dekat kepada Allah, semakin tua semakin terasa iman melekat di dada kita, di jiwa kita. Jangan sampai semakin tua semakin jauh dengan Allah. Kenapa jauh dengan Allah? Tahajud tidak mau melaksanakan, duha tidak mau melaksanakan, apalagi puasa sunnah. Ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, disunahkan kita untuk puasa. Mau Senin Kamis boleh, mau puasa terus menerus silahkan. Mumpung hayat masih di kandung badan. Bagaimana kalau sudah kita tidak ada umur? Malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil sudah pada waktu itu, fayaqula rabbi, ya Allah, min ajal ini, Pak Sodako, saya berjanji akan saya sedekahkan seluruh harta benda saya, akan saya infakkan, akan saya zariahkan. Pada waktu itu walaupun meminta bentuk apapun, sudah mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa mundur, enggak bisa maju, pencabutan akan segera dilaksanakan. Nyesel kita pada waktu muda hanya hura-hura, begadang, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau kumpul di majelis taklim. Sudah tua, lelah. Dia pikir sudah tua itu tenang, damai, aman, banyak waktu, bisa ibadah dengan tekun. Ternyata sudah tua itu adalah lelah. Tua itu adalah capek. Tua itu pikun. Masya Allah, udah tua pikun, ngerup pici ditaro, baru sebentar nyari lagi kemana pici. Anak-anak suruh nyari semua, pikun. Mari pada kesempatan yang mulia ini perbanyaklah sholat sunnah taubat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan di masa lalu dari awal akhir balai kita ini senang dan suka hobi berbuat maksiat.
Ya Allah, ternyata sudah tua ini begini akibatnya. Tidak ada kekuatan ya Allah. Lemah semuanya ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Man ta'atuma fi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan atas kelahiranku, kata Rasulullah, dia di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata protokol syafaatul uzma, syafaat yang agung akan diberikan kepada kita pada waktu yaumil kiamat. Yaumil kiamat itu sudah tidak ada pertolongan kecuali ahlullah, yaitu orang-orangnya Allah. Jadilah kita ini ahlullah, ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada dalam suatu hadis, mayakul multaziman bizikri, siapa orang yang secara konsisten, secara terus menerus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, berarti kita sudah menyambungkan tali dengan Allah, dikatakan hablum minallah. Zikir itu tandanya kita cinta kepada Allah. Tadi kita zikir bersama habis sholat. Bagi orang-orang yang selalu berzikir, selalu di sini berarti di dalam hati. Zikir di dalam hati. Ini tandanya kita cinta kepada Allah. Alamatu hubbillahi hubbu zikrillahi. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, maka cinta kepada zikirnya. Zikir di dalam hati tidak pernah putus. Selalu di hati ada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah boleh, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman boleh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti kalau orang selalu zikir kepada Allah tidak pernah putus di dalam hatinya, dia berarti sudah menyiapkan pada waktu sakaratul mautnya dia akan bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Makanya man akhir kalami kalimat thayyibah, man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga. Nah, karena untuk melazimkan ini supaya selalu hati ingat kepada Allah, hati supaya zikir kepada Allah, ini tidak mudah. Harus betul-betul dipompa, dipaksa supaya selalu ingat kepada Allah. Supaya nanti pada waktu sakaratul maut, inilah yang akan berbunyi. Sebab bila mana Ijrail datang, mata kita terbelalak, kita ketakutan, merinding semua badan ini. Badan seolah-olah tidak ada tulang melulang. Jadi lunglai, lemah, tidak ada kekuatan menghadapi Ijrail datang. Tapi kalau di hatinya ada selalu berzikir kepada Allah, dia akan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai pencabutan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dikatakan akhlakul karimah. Rasul mengajarkan kepada kita, amalkan, kerjakan, laksanakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia pada kedua orang tua, kedua mertua. Ini harkat markat derajatnya ini, kedua mertua, kedua orang tua sama. Kalau kita hormat, takzim kepada kedua orang tua, juga taslim takzim kepada kedua mertua. Tidak bisa tawar-tawar, Pak. Durhaka kepada orang tua kandung sama derajatnya dengan durhaka kepada mertua. Kita harus selalu berakhlakul karimah, selalu menyenangkan terhadap kedua orang tua dan menyenangkan terhadap kedua mertua. Kepada sahabat, kepada teman, kawan, rekan, kalau mereka sedang tidak punya apa-apa, dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita sebagai sahabat siap bantu bagaimanapun caranya. Ini akhlakul karimah. Kalau kita suka memberikan pertolongan, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Kalau kita suka baik kepada orang lain, Allah akan baik kepada kita. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kita berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepada kita.
kita berbuat jahat kepada orang lain. Allah juga sama seperti itu. Mari pada kesempatan yang mulia ini, setiap detik, setiap saat, setiap waktu, jadikan hidup ini adalah bernilaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tua ini kita bukan semakin gagah. Kita usahakan walaupun tubuh sudah semakin rapuh, tapi ibadah semakin ada kemantapan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melazimkan, membiasakan diri berakhlakul karimah, ini harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Tidak pula pilih kasih, tidak memilah-memilih kepada siapa saja, bangsa mana saja, keturunan mana saja, agama mana saja, kita harus berakhlakul karimah. Ini akhlak ini sebagai dakwah bagi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdakwah menyuapin orang Yahudi. Orang Yahudi itu buta, suka setiap hari itu ngoceh ngomel ngejelek-jelekin Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah membalas dengan kekerasan. Bahkan Rasulullah menyuapin setiap waktu. Bayangkan Pak, orang ngejelekin dia tapi dia nyuapin. Jadi si buta ini akhirnya masuk Islam Pak. Karena setelah Rasulullah meninggal, yang nyuapin itu Abu Bakar. Rasulullah kepada Abu Bakar berpesan supaya menyuapin orang Yahudi yang nggak bisa melihat itu, disabilitas. Disuapin oleh Abu Bakar. Orang itu nanya, ini kayaknya yang nyuapin saya ini lain orang, yang biasanya lembut, ini kurang lembut ini. Iya katanya, saya Abu Bakar disuruh oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW menyuapin bapak. Rasulullah sudah meninggal. Langsung itu orang Yahudi yang tua itu merangkul Abu Bakar, minta supaya diislamkan. Tadinya dia sama Islam sangat benci, sangat antipati, tetapi melihat akhlaknya yang mulia, insya Allah kita kalau berakhlak kepada tetangga, insya Allah tetangga akan ikut kita, akan ikut ngaji, akan ikut sholat. Tapi kalau kita sama tetangga nggak perhatian, nggak peduli, tetangga juga nggak peduli sama kita. Tapi kalau kita sama tetangga peduli, yakin ada kebutuhan apapun mereka mau berbagi dengan kita. Jadi akhlak ini harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Sebab orang tua merasa bahagia bila mana anaknya berakhlakul karimah. Seorang suami berbahagia karena istrinya berakhlakul karimah. Seorang istri berbahagia karena punya suami juga berakhlakul karimah. Hidup dengan orang yang berakhlak itu nyaman. Hidup dengan orang yang berakhlak itu damai. Mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini kita bisa memperbaharui akhlak. Kita kadang-kadang sudah tahu akhlak menolong, akhlak peduli itu adalah sangat besar pahalanya di sisi Allah, tapi kadang-kadang kita enggan melaksanakan. Ada rasa sayang kepada harta. Padahal yang sudah kita berikan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selang dengan zikir kepada Allah supaya kita dimudahkan jalan hidup kita, jalan rezeki kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama. Ya Fatah ya Razakun fayakun masya Allah. 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 Ya Fatah
ya Razak kun fayakun masya Allah. Ini wirid tiap malam dibacanya ya Fatah ya Razak kun fayakun masya Allah setiap 70 kali. Minta kepada Allah, minta dimudahkan jalan hidup, minta dibukakan pintu rezeki untuk beribadah kepada Allah. Sudah minta, ulangi lagi. Ya Fatah, ya Razak kun fayakun masya Allah, ya Fatah, ya Razak kun fayakun masya Allah. Itu harus dapat 100 kali berdoa. 70 berdoa, dapat 70 berdoa. Berdoanya 100 kali per malam. Dipercepat juga boleh, pakai bahasa hati dipercepat juga boleh. Dengan bahasa mulut, lisan, santai, agak cepat juga boleh. Insya Allah ini otentik, akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam urusan maisah, dalam urusan rezeki untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan baginda Rasul itu, kalau kita selusuri, kalau kita datang langsung ke Mekah atau ke Madinah, kita lihat bukit-bukit yang terjal, mana panas. Kita ngelihat, yakin kita akan tetes air mata. Perjuangan Rasulullah ini bukan main-main, Pak. Waktu dia dakwah ke Taif, di Taif dilemparin batu, dilemparin kotoran unta, sampai berdarah-darah. Oleh istrinya ditanya, wahai Rasul, ini dari mana ini? Kata Rasul, saya dari Taif, menyampaikan ayat Allah, tapi bukan diterima, malah dilemparin. Mungkin kalau kita menyampaikan ayat Allah jadi orang dilemparin, mungkin gak kuat kita. Tapi baginda Rasul tidak pernah yang namanya kapok, terus sampai mereka tahu siapa Rasul yang sebenarnya. Begitulah akhlak baginda Rasul. Di sekitar Mina, di situ Rasulullah lewat ke situ, dijamu oleh seseorang ibu namanya Namiroh. Setelah Rasul ada waktu luang, maka dibikinkanlah Masjid Namiroh di situ. Bayangkan Pak, menghormati. Memang kata seorang alim, kata guru besar, jangan mudah melupakan kebaikan orang lain. Jangan mudah melupakan kebaikan jasa orang lain. Ini akhlak Pak. Kita umpamanya jalan-jalan ke kampung orang atau ke provinsi lain atau ke kabupaten lain. Setelah kita datang ke sana, mungkin kita nyari sesuatu atau nyari kawan atau nyari saudara. Di sana ada orang yang suruh mampir, kita mampir. Setelah itu kita dikasih, setelah ngobrol kita dikasih minum, kasih ngopi, kasih makan. Kasih makan 1 piring, kasih air putih 1 gelas. Ingat, jangan lupa, nanti kita sudah memiliki kemampuan berangkatkan umrah ini. Sampai gitu Pak, saya sampai mau nangis. Guru besar mengatakan begitu. Jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan orang lain. Kita sudah punya kemampuan berangkatkan haji atau umrah. Balas kebaikan itu dengan berlipat ganda. Nanti Allah kepada kita juga begitu, akan membalas kebaikan kita dengan berlipat ganda. Jadi sekali lagi, jangan mudah melupakan kebaikan orang lain. Kita kadang-kadang dulu pada waktu awal nikah tidak punya apa-apa. Mertua nyuplai meja makan, kursinya, tempat tidurnya, segala macamnya dengan uangnya. Kita ingat, mertua ini menyumbang kepada kita ini habis-habisan, sampai tempat tidur, kursi dan lain sebagainya. Nanti kita sudah punya kemampuan, muliakan itu mertua, berangkatkan haji atau umroh. Jadi kebaikan itu Pak, jangan mudah dilupakan. Rasulullah belum pernah melupakan kebaikan orang lain. Kebaikan siapa saja. Kebaikan orang non-Islam, tapi Rasulullah balas dengan kebaikannya sehingga orang itu masuk Islam. Ternyata Islam itu mulia, Islam itu damai, Islam itu nyaman. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini.
Mari kita bersama mendoakan ayah bunda kita, mendoakan pula para mertua kita, mendoakan pula para guru-guru kita, mendoakan keluarga besar kita, istri, anak, cucu, dan menantu, supaya semuanya diberikan oleh Allah ruhul akhlakul karimah, ruh akhlak yang mulia, ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat asyhadu la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. 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 Ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya muhaimin ya salam ya fatah ya razak ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya muhaimin ya salam ya fatah ya razak ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya muhaimin ya salam ya fatah ya razak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal husna ya jami'u ya qarib ya ghaniyyu ya mughni iftah lana ya razaqun fayakun masyaallah. Allahumma ja'al awwalahu rahmatan wa awsatuhu ziyadatan wa akhirahu takrimatan. Allahumma rizqna minal aisi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal rizqi awsa'ahu. Allahumma tubtu anhu wa aslamtu wa qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma tawil umurana wa sayyid sadana wa saddid imanana wa akhsir a'malana wa wasi warzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisahri abida wa qadi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah, fid dini wa afiatan fil jasadina wa zinatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana min amrina rasada. Allahumma baqa'il iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma hifzil iman, Allahumma nuril iman, Allahumma wabil quwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Allahumma ya dafi'al bala ya rahman, Allahumma ya dafi'al bala ya rahim, Allahumma ya dafi'al bala ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya ilahi ya Rabbi ya Ghafurur Rahim, cetaklah kami semua ini ya Allah menjadi ahlullah, menjadi ahli ibadah ya Allah.
Cetaklah kami semua ini ya Allah, semakin tua semakin kuat ibadah kepadamu ya Allah. Semakin tua semakin dekat denganmu ya Allah. Kalau memang umur kami sudah mendekati kepulangan yang abadi, mohon ya Allah, jadikan kami wafatnya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatnya dalam keadaan ibadah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada tutur kata yang melantur kurang tertata dari awal sampai akhir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.